Rini sekeluarga tinggal di rumah nenek, ibu dari bapak Rini. Rumahnya cukup jauh, jalan kaki melewati kuburan, tepatnya di samping ujung dari kuburan disitulah rumah nenek Rini. Rumah itu sudah digadaikan untuk pengobatan ibu Rini yang sakit-sakitan selama lebih dari 2 tahun. Suara lonceng kecil berbunyi nyaring, tanda bahwa ibu memanggil karena ibu tidak lagi sanggup berteriak apalagi beranjak dari tempat tidurnya. Denyit kayu dari pijakan-pijakan, langkah-langkah kecil Rini menuju kamar ibu di lantai atas, serasi dengan semakin nyaring bunyi lonceng itu terdengar. Rini udah datang. Rini kemudian mengambil lonceng, menaruhnya kembali di atas meja. Namun dengan gercep, tangan ibu tiba-tiba menjatuhkan piring kosong. Maksudnya ialah ibu ingin meraih lonceng kembali. Ibu kembali membunyikan lonceng itu. Histeris, tatapan tajam ke arah jendela. Seolah-olah ada yang ingin ibu sampaikan. Piringan hitam lagu karya sang istri mengiringi malam itu. Tony sebagai anak kedua baru pulang. Hari ini Tony sengaja puas-puasin naik motor keliling kampung setelah pulang sekolah. Karena motor akan dijual. Dan tepat saat Tony sampai di rumah, orang yang akan membeli motor itu datang untuk menjemput motor. Tony rutin sebelum malam menyisir rambut ibu. Namun kali ini agak telat. Jadi ibu sampai membunyikan lonceng dan memanggil nama Tony. Saat Tony menyisir rambut ibunya, rambut ibu tiba-tiba rontok. Dan tiba-tiba saja jendela terbuka dengan sendirinya. Usai menutup jendela, saat membalikkan badan, tatapan tajam melotot ibu melihat ke arah jendela lagi. Sebelum semua tidur, Rini sempat memergoki bapak sedang berkata kepada ibu. Namun Rini kegap. Jadi dia tak dengar apapun pembicaraan bapak dengan ibu. Tengah malam Rini terbangun dari tidurnya, mendengar suara lonceng, dan saat ke kamar, Rini heran, ibu sudah bisa bangun. Namun ibu ternyata masih terbaring. Yang berdiri itu bukan ibu, melainkan sosok menyerupai ibu. Ternyata itu hanya mimpi. Namun pada akhirnya mimpi itu benar-benar terjadi setelahnya. Lonceng itu terdengar. Dan setelah Rini ke kamar, ternyata ibu sudah bangun dan menghadap ke jendela. Rini memastikan bahwa itu memang ibu. Namun seketika ibu terjatuh kaku dan mulut ternganga. Ibu sudah meninggal. Esoknya pemakaman ibu dibantu oleh Pak Ustadz dan anaknya Hendra beserta warga kampung. Hendra sepertinya tertarik pada Rini. Malam hari setelah pemakaman ibu, bapak menitipkan Bondi dan Ian kepada Rini dan juga Tony. Karena esok hari bapak harus pergi keluar kota. Pada tengah malam Bondi terbangun dari tidurnya, melihat area kuburan melalui jendela. Karena jendela kamar tepat menghadap kuburan. Bondi selalu merasa penasaran apa benar mayat bisa hidup lagi gitu. Ian sempat mengagetkan Bondi. Benar saja ada sosok yang berdiri di area kuburan. Namun ia membawa senter, jadi Bondi berasumsi paling itu si penjaga makam. Lain halnya dengan Tony. Radio antik menemaninya menjelang tidur. Tapi kali ini aneh. Mendadak ia mendengar suara lonceng. Padahal ibu kan sudah meninggal gitu. Namun lonceng itu terus berbunyi. Tony kemudian mengendap-endap masuk ke kamar ibu. Dan benar, lonceng itu tampak melayang dan kemudian terjatuh bersamaan nyala lampu. Hari ini Bondi nggak sekolah karena ia merasa aneh aja. Masa ibunya baru meninggal malah ia santai ke sekolah gitu. Pagi itu Tony memberikan Bondi potret mainan. Hal aneh terjadi setelah di kamar ketika Bondi sedang memainkan mainan barunya itu, mendadak ia diperlihatkan sosok ibu atau sosok yang menyerupai ibu.
Suara ketukan pintu menandakan tempat nenek bersembunyi saat main petak umpet bersama Ian. Malam kedua, drama puisi di radio akan menjadi pengiring tidur Tony. Namun baru memejamkan mata, channel radio bergeser dengan sendirinya, mengarah pada channel radio yang sedang memutar lagu karya Ibu Tony. Tony kemudian bangun mengubah saluran channel kembali. Namun tiba-tiba bergeser lagi. Kejadian itu terjadi sampai 2 kali. Dan setelahnya suara lonceng ibu terdengar lagi. Tapi kali ini Tony enggan menilik ke kamar ibu. Tapi bisikan ibu menyebut nama Tony terdengar sangat dekat. Ibu minta disisir. Di malam yang sama, usai buang air kecil, Bondi dan Ian mengalami teror hantu ibu. Karena ujung lorong menuju tempat tidur mereka terpampang foto ibu, jadi Bondi bermaksud menutup foto ibu menggunakan kain putih. Namun saat dilempar, kain tersebut malah berbentuk gitu loh, kayak ada yang nyangkut. Dan sesaat makhluk itu coba mengejar Bondi dan Ian, dan mereka berdua pun jelas histeris dan takut sekali. Pagi ini sebelum berangkat sekolah, Tony menaruh lonceng dan sisir milik ibu di kuburan ibu. Hendra membicarakan soal penglihatannya yang dirasa aneh menurutnya, yakni pertama, saat pemakaman Ibu Rini, ia melihat sosok perempuan menyerupai Ibu Rini. Kemudian yang kedua, malamnya Hendra kembali ke kuburan Ibu Rini kalau sosok itu muncul lagi, tapi kosong. Dan yang ketiga, apa yang Hendra khawatirkan benar-benar terjadi. Hendra pernah melihat sosok itu di dalam rumah Rini saat Hendra tak sengaja melewati rumah Rini. Hendra ini memang anak Pak Ustadz, tapi ia lebih terbuka dengan teori-teori lain. Lain halnya dengan si Rini. Sampai sejauh ini Rini masih menganggap omongan Hendra itu hanya tahayul. Saat Rini balik ke rumah, hal yang tidak diinginkan terjadi. Nenek Rini tidak berada di kursi rodanya. Ia pergi. Jeritan keras Bondi terdengar. Rini sesegera mungkin menuju sumber suara, yakni di kamar mandi atau sumur. Bondi duduk gemetar di samping sumur itu dan menunjuk ke arah sumur. Ternyata nenek sudah tewas tercebur ke dalam sumur. Hendra merasa bersalah karena hal itu terjadi saat ia mengajak Rini keluar rumah. Usai peristiwa itu, Bondi jadi sakit, shock, trauma, dan atau malah kesurupan dirasuki. Yang jelas ia jadi aneh. Rini menemukan surat yang ditulis oleh nenek sebelum ia meninggal yang hendak dikirimkan kepada Pak Budiman. Akhirnya Rini ditemani Hendra menemui Pak Budiman yang dimaksud ke kota. Pak Budiman menceritakan latar belakang Ibu Rini. Ternyata Pak Budiman adalah teman sekolah nenek Rini. Waktu Bapak Rini menikah dengan Ibu Rini, nenek itu tidak setuju. Karena zaman itu seorang seniman itu kurang bermartabat. Terlebih lagi ternyata Ibu Rini tidak bisa memberikan keturunan. Sepengetahuan Rini antara nenek dan ibunya itu baik-baik saja. Pak Budiman pun menyaut, "Ya, setelah kalian lahir. Tapi setelah ibu kamu sakit selama 2 tahun, nenek kamu berpikir ada yang tidak beres. Nenek kamu percaya ibu kamu berdoa kepada iblis untuk mendapatkan keturunan." Rini tetap menganggap ini sebagai tahayul. Sebelum pulang, Pak Budiman membekali Rini sebuah buku karya Pak Budiman sendiri tentang sekte pemuja setan. Dan wejangan Pak Budiman kepada Rini. Mereka tidak bisa mengambil salah satu dari kalian kalau kalian menyayangi satu sama lain.
Sementara itu di rumah, Bondi dalam sakitnya mengigau. Nggak mau, aku nggak mau bunuh adik aku. Aku sayang adik aku. Dan anehnya setelah Bondi bisa bangun pun gelagatnya masih aneh. Tatapannya selalu kosong seperti kerasukan gitu. Terlebih saat tengah malam, dalam keadaan mata tertutup, Bondi memberi isyarat kepada Ian. Aku mau kamu mati. Ditambah Ian mendengar ketukan pintu, persis seperti saat nenek mengajaknya main petak umpet. Mau gimana lagi, dalam ketakutan Ian pun tak mampu berteriak gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa datang untuk menolongnya. Barulah saat pagi Rini mengetahui bahwa Ian tak ada di kamarnya. Ian hilang. Ian ditemukan dalam tong yang diletakkan di samping rumah. Rini sangat khawatir tuh. Bersyukur Ian itu masih hidup. Buku yang dikasih Pak Budiman ternyata Rini anggap hanya isapan jempol belaka. Rini enggan membacanya. Justru Tonilah yang menyimak segala isi buku itu. Dan ia coba merilet dengan kehidupan keluarganya. Intinya dalam buku dikatakan, di kota itu ada sekte pemuja setan yang berhubungan dengan kesuburan. Jadi apabila menikah selama 10 tahun belum punya anak, gabung ke sekte itu lalu dia akan punya keturunan. Tapi anak terakhir yang dihasilkan dari sekte itu setelah berumur 7 tahun harus diserahkan ke sekte itu. Oleh karenanya ibu selalu melahirkan sebelum kita berusia 7 tahun. Karena mungkin ibu nggak rela menyerahkan anaknya. Terlebih lagi Tony ingat sebelum ia berusia 7 tahun tuh, ibu selalu mengajak Tony saat ibu bernyanyi. Dan hampir setiap ibu bikin acara, selalu ada segerombol orang yang datang dan mereka tuh aneh, nggak pernah nimbrung dengan tamu-tamu yang lain. Kemudian Tony menandai segerombol orang itu melalui album foto. Setelah mendengar isi buku itu melalui Tony, si Rini malah beranggapan bahwa kebanyakan baca buku itu bisa jadi sinting. Kali ini Rini mengalaminya sendiri. Kursi roda nenek menghampirinya. Nafas sesak nenek terdengar jelas. Dan dari balik cermin nampak bayangan nenek Rini. Oleh karenanya Rini membicarakan hal itu kepada Pak Ustadz. Setelah diperiksa oleh Pak Ustadz, intinya Pak Ustadz berpesan agar mendirikan sholat. Minta pertolongan kepada Allah. Namun seperti tak terima, malam itu juga usai Rini melaksanakan sholat, makhluk menyerupai ibu itu menerka Rini. Dan Ian melihat sosok makhluk seperti hendak menerka Bondi. Mau tak mau Rini memboyong adik-adiknya ke rumah Pak Ustadz. Esoknya Hendra mendapat panggilan dari Pak Budiman. Sesegera mungkin Hendra pergi menemui Pak Budiman seorang diri. Di sana Pak Budiman menyampaikan beberapa informasi penting yang harus segera disampaikan kepada Rini. Pak Budiman menitipkan amplop berisi tulisannya karena ia pikir akan terlalu lama jika menunggu diterbitkan. Di lain tempat di rumah Pak Ustadz, Bondi memperhatikan Ian dan meraih sebilah pisau di meja. Entah apa yang hendak dilakukan oleh Bondi. Yang jelas Rini datang kemudian mengambil buah beserta pisau tersebut. Kepulangan Hendra mendapat musibah. Ia tewas secara mengenaskan sebelum ia menyampaikan pesan Pak Budiman kepada Rini. Dan saat jasad Hendra sampai di rumah, Rini meraih amplop itu yang terjatuh di tanah. Rupanya di rumah Pak Ustadz, Rini tetap mengalami teror. Pada malam hari, sosok hantu Hendra mengalihkan pandangan Rini. Kemudian Bapak Rini ternyata sudah balik dan menjemput Rini di rumah Pak Ustadz. Setelah kejadian-kejadian tersebut, Bapak memutuskan bahwa besok akan pindah.
Sebelum tidur, Rini mempertanyakan tentang apa yang waktu itu dibicarakan oleh bapak kepada ibu. Tapi bapak tak bisa menjelaskan apa-apa. Di lain situasi, Tony menemani Ian buang air kecil. Tapi mendadak pintu menutup dengan sendirinya. Histeris, Tony menjerit. Dan jeritan Tony itu terdengar sampai telinga bapak. Sesegera mungkin bapak menilik, mendobrak pintu, dan tanpa pikir panjang, bapak langsung menceburkan diri ke dalam sumur. Bermaksud mengambil Ian. Dan setelah cukup lama, usaha bapak pun tidak sia-sia. Dan berhasil mengangkat Ian ke atas dalam keadaan selamat. Hujan deras mengiringi kesunyian malam itu. Dari luar rumah terlihat segerombolan orang, namun bukan orang, berdiri memperhatikan rumah Rini atau rumah nenek Rini. Dan kursi roda nenek berjalan sendiri. Kemudian terlempar. Keadaan bapak Rini, Tony, terkurung di ruang sebelah. Sementara Ian mencekram pintu. Anehnya Ian bisa berteriak memanggil nama Bondi. Bondi yang juga ketakutan akhirnya memberanikan diri meraih Ian. Angin kencang pun berhenti bersamaan menghilangnya sosok di balik pintu. Bapak meneriaki segerombolan orang itu untuk pergi. Namun sebelum mereka pergi, semua tampak menaburkan sebuah biji berwarna merah. Rencananya besok mobil akan datang menjemput mereka pada pukul jam 4 sore. Namun, sampai jam 4 sore mobil pun belum datang. Tiba-tiba Pak Ustadz berkunjung ke rumah. Maksudnya ialah ingin mengucapkan selamat jalan kepada Rini sekeluarga. Rini keluar rumah dan menemukan biji merah seperti biji yang semalam ditabur oleh sekelompok makhluk menyerupai manusia itu. Sayangnya sampai setengah 11 malam, ternyata mobil yang akan menjemput mereka itu tak kunjung datang. Mungkin mogok, pikir bapak. Pak Ustadz pun masih di rumah hari ini. Karena Pak Ustadz juga merasa kesepian kalau di rumah. Jika sesuai buku Pak Budiman, tepat jam 12 malam nanti, atau tepatnya ke-7 tahunnya Ian, berarti seramnya malam ini akan lebih mengerikan dari malam kemarin. Jam 12 kurang 5 menit, Rini bangun dari tempat tidur. Ia teringat sebuah amplop yang ia temukan saat kedatangan jasad Hendra waktu itu. Ternyata isi tulisan itu meralat tulisan-tulisan karya Pak Budiman di bukunya yang sebelumnya sudah diterbitkan. Dan isi dari surat itu ialah, jika pada buku sebelumnya dikatakan bahwa anak terakhir akan diserahkan pada sekte, tulisan Pak Budiman kali ini mengatakan bahwa ternyata anak terakhir itu bukan diserahkan, melainkan ia adalah anak titisan iblis. Dan juga dari sekian banyak teror, hanya Ian yang pernah diganggu hantu nenek. Kemudian Rini berasumsi bahwa arwah nenek itu mungkin bukan mengganggu, melainkan nenek itu ingin menyelamatkan kita semua dari makhluk-makhluk itu. Dan tulisan terakhir itu juga mengatakan bahwa para anggota sekte datang bukan untuk diambil, tapi untuk memberi tanda para penjemput mereka. Dalam situasi kali ini, sepertinya Rini yang awalnya menganggap ini semua tahayul atau omong kosong belaka, kini Rini menganggapnya benar. Tiba-tiba lonceng itu terdengar lagi. Benar saja, ibu ternyata menaiki tangga menuju kamar atau sosok menyerupai ibu. Di sisi lain, Bondi melihat Ian sedang berbisik-bisik menghadap ke jendela. "Ian, kamu ngapain?" Dengan lancarnya Ian malah menjawab, "Lagi bicara sama teman-teman." Disusul tawa kecil jahat. Dan ternyata dari balik jendela ternyata sosok mayat hidup menatap ke arah dalam kamar mereka, kamar Bondi dan Ian. Pak Ustadz pun merasakan teror itu. Seolah-olah Pak Ustadz melihat jasad Hendra. Dan disusul gerakan tangan mungil dan tawa kecil. Sepertinya itu Ian
yang meraih sebuah pisau. Bapak yang tidur di kamar ibu mendadak diperlihatkan sosok ibu tepatnya di sampingnya. Bapak kemudian sesegera mungkin beranjak pergi meninggalkan kamar dan menguncinya. Mengajak Rini, Tony keluar dari kamar, namun pemandangan tragis terlihat. Pak Ustadz berdiri lemas dengan luka di sekujur tubuhnya. Sebelum akhirnya Pak Ustadz itu jatuh. Bondi yang menyaksikan keanehan Ian tak berbicara apapun saat ditanya soal Ian. Ian kemana? Tapi dari balik pintu terlihat Ian menjemput sosok ibu pergi keluar. Lagu dari piringan hitam itu pun menyala dengan sendirinya, menambah kesunyian malam itu. Ternyata Ian sudah di luar rumah bersama para mayat-mayat hidup itu, melambaikan tangan mengajak bapaknya itu untuk ikut dengannya. Sini. Tapi bapak tak menurutnya. Bapak, Rini, Tony, Bondi kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu. Pintu pertama bisa dijebol oleh sekelompok mayat-mayat itu. Namun pintu kedua berhasil dijebol dan tapi ditahan oleh sosok arwah nenek yang terlihat dari balik cermin. Tak berselang lama, Pak Budiman pun datang dari pintu depan, menjemput mereka semua. Mobil tua Pak Budiman sulit menyala. Ketika berhasil menyala, Bapak masih meneriaki Ian, sepertinya Bapak masih tak rela. Tapi Pak Budiman berkata bahwa itu bukan anak kamu. Sejak awal Ian itu bukan anak kamu. Setahun kemudian mereka hidup tenang dalam kontrakan kecil di kota. Sekian